Kesenian tradisional Bali yang kini sedang hangat dibicarakan adalah pejogedan. Dalam perkembangannya, tari joget bumbung mengarah ke porno aksi dengan gerakan-gerakan tari di luar kebiasaan logika, etika, dan estetika tarian Bali. Penampilan joget jaruh yang identik dengan joget seronok, joget tak pantas, dan joget buang di YouTube sudah tidak terbendung karena diunggah oleh oknum tidak bertanggung jawab tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang harus ditanggung kebudayaan Bali. Tak pelak, hal ini juga menjadi keprihatinan bagi pengamat kesenian Imade Marlo Makaradwaja Bandem. Keprihatinan ini cukup beralasan karena terusiknya nilai-nilai luhur kesenian Bali. Parahnya, para pelaku baik penari atau penabuh, penanggap dan penonton kurang menyadari dampak negatif dan dampak sosial penyajian joget jaruh. Fenomena joget jaruh telah menodai dan menistakan tradisi kesenian, adat, dan budaya Bali. Fenomena ini menjadi viral di media sosial sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Pada tahun 2016 silam, Made Marlo menginisiasi gerakan aksi deklarasi Bajre Sandi dalam upaya pengentasan joget jaruh di internet bersama Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dan pemangku kepentingan lainnya. Pihaknya berkomitmen melakukan kampanye publik pengentasan konten joget jaruh yang tersebar di media sosial dengan membuat website stopjogetjaruh.net. Menurut Koordinator Arsip Bali 1928 ITB Stikom Bali ini, ada beberapa alasan mendasar pelindungan joget bumbung harus dilakukan bersama-sama. Pertama, karena joget bumbung telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda. Kedua, joget bumbung dalam bentuk asli maupun pengembangannya tidak ada gerakan yang mengandung unsur seksual. Ketiga, konten joget seronok yang terunggah di media sosial sebenarnya merendahkan martabat wanita, merusak moral generasi muda dan menistakan kebudayaan Bali. Jadi kita bersama-sama perhatikan bahwa belakangan ini memang kembali marak ya, ada pengunggahan daripada konten joget seronok ya, joget tak pantas ya, terutama di media sosial. Dan sesungguhnya kehadiran teman-teman media itu kami sampaikan apresiasi dan terima kasih karena mengingatkan kami bahwa berkaitan dengan pemajuan kebudayaan gitu memang nggak boleh terhenti ya, mesti dilakukan terus-menerus dan juga bersama-sama. Dan kalau kita mau mengingat kembali ketika ini menjadi marak sekali pada tahun 2015 gitu. Pemerintah Provinsi Bali ya, melalui Dinas Kebudayaan Provinsi Bali bersama berbagai pemangku kepentingan itu sesungguhnya sudah melakukan diskusi terpumpun dan juga melakukan langkah aksi dan melahirkan deklarasi Bajre Sandi pada saat itu. Nah, yang menariknya adalah pada saat itu bahwa ada komitmen bersama gitu. Untuk melibatkan semua pemangku kepentingan untuk melakukan sebuah kampanye publik ya, kampanye publik pengentasan konten joget jaruh yang ada di internet maupun media sosial gitu. Nah, gerakan itu ya kami fasilitasi di ITB Stikom Bali pada tanggal 7 Desember 2017 itu melibatkan rekan-rekan perwakilan dari berbagai universitas yang ada di Bali, termasuk Universitas Udayana, ISI Denpasar, Universitas Dwi Jenderal, Undiksa, ya banyak sekali, termasuk juga komunitas-komunitas ya seke-seke yang terlibat. Dan pada saat itu kami sampaikan bahwa upaya pelindungan terhadap joget bumbung ini mesti dilakukan bersama-sama karena apa gitu. Ada beberapa alasan mendasar. Yang pertama tentunya karena joget bumbung ini telah diinskripsi atau diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Terus yang kedua gitu, bahwa joget bumbung ini dalam bentuk aslinya atau bentuk-bentuk pengembangannya memang tidak ada mengandung gerakan-gerakan yang seksual begitu. Terus yang ketiga mesti disadari bahwa apa yang dilakukan gitu ya
oleh beberapa joget yang ada di Bali, terutama yang kemudian terunggah gitu sebagai konten joget tak pantas atau joget seronok ini, sesungguhnya merendahkan martabat wanita, ya kan, kemudian merusak moral generasi muda, dan yang kemudian tentunya adalah menistakan kebudayaan Bali. Nah, oleh karena itu banyak sekali seke-seke di luar seke-seke yang mempraktikkan joget jaruh ini, termasuk juga pemerintah, ya, telah bersama-sama melakukan pembinaan sesungguhnya. Nah, jadi alasan-alasan inilah yang kemudian kami kemukakan dan sampaikan bahwa bila mana ajangnya ini kan ajangnya di media sosial dan di internet gitu, dan untuk menurunkan gitu konten-konten ini tidak semudah mengirimkan surat ya kepada pihak YouTube dan pihak Google gitu. Jadi nggak bisa seperti itu, dan memang dibutuhkan sebuah kebersatuan di antara kita, kemudian untuk juga melakukan tanding wacana di media sosial dengan internet. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah pada saat itu ya adalah pembuatan portal informasi stopjogetjaruh.net ya, yang merangkum seluruh proses daripada pengentasan konten joget jaruh ini ya. Dari filosofinya, dari estetikanya, etikanya, dan logikanya gitu yang mana dilanggar. Kemudian disampaikan juga informasi mengenai pengusulan ya dan penetapan 9 tari Bali oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Jadi materinya ada di sana. Kemudian termasuk juga kampanye publik Stop Joget Jaruh. Pihaknya mengajak semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam penandaan dan pelaporan konten-konten joget jaruh yang tersebar di internet dengan cara mengunjungi website stopjogetjaruh.net. Dalam penandaan dan pelaporan dapat dilakukan dengan 2 cara, baik melalui browser pada laptop, komputer desktop atau handphone, maupun melalui aplikasi YouTube pada handphone. Pada saat deklarasi pengentasan joget jaruh, pihaknya menghadirkan 80 perwakilan dari berbagai elemen di ETB Stikom Bali untuk melakukan penandaan dan pelaporan konten joget jaruh. Hasilnya dalam 1 jam pihaknya telah mampu melakukan penandaan dan pelaporan terhadap 4.000 tayangan joget tak pantas di internet. Dengan upaya tersebut, beberapa tayangan sudah di take down oleh pihak YouTube dan ada beberapa akun yang dengan sendirinya menghapus tayangan tersebut. Ini artinya terjadi dialog budaya yang baik tanpa perlu mengancam pelaku seni itu sendiri. Perlindungan terhadap budaya Bali harus dilakukan bersama-sama dan berkelanjutan. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat menggalakkan kembali aksi pengentasan joget jaruh dengan menandai dan melaporkan akun-akun penyebar joget tak pantas di media sosial. Dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar pertemuan melalui aplikasi Zoom untuk kembali menggalakkan deklarasi pengentasan joget jaruh tersebut. Halaman stopjogetjaruh.net gitu. Memang diputuskan ini merupakan sebuah .net karena ini merupakan sebuah jejaring bersama gitu. Dan dalam stopjogetjaruh.net ini ada panduan praktis ya, cara mudah untuk melaporkan dan juga menandai ya, penandaan dan pelaporan konten joget jaruh tak pantas yang ada di YouTube ya. Kalau saya bisa simpulkan ada kurang lebih 5 dan 6 cara mudah, ada langkah gitu. Langkah yang pertama adalah kita mengunjungi website YouTube, kemudian kita login ya, kita masuk dengan menggunakan akun Gmail kita masing-masing gitu. Kemudian setelah terregistrasi, teman-teman semua, rekan-rekan bisa melakukan pencarian dengan kata kunci yang sederhana saja, joget bumbung gitu. Nah, kemudian akan muncul daftar gitu, tayangan-tayangan, dan kemudian mulailah dipilih gitu. Ya, mulai dipilih satu persatu, ditonton gitu. Nah, kemudian bila mana ada yang tak pantas gitu ya, menunjukkan adegan-adegan seksual gitu ya, yang memang jauh dari pakem joget bumbung, yang pertama dilakukan adalah menandai tidak suka atau dislike ya, jempol ke bawah. Kemudian nanti ada 3 titik itu, tombol 3 titik, dan kemudian itu diklik, kemudian pilih report. Nah, begitu muncul halaman report ini,
teman-teman bisa memilih gitu ya sexual content gitu. Nanti dari sexual content itu akan muncul daftar lagi. Daftarnya nanti bisa dipilih apakah dia itu involving minors, bila mana di dalam tayangan itu ada anak-anak, itu boleh dipilih, atau juga boleh pilih suggestive but without nudity, yang artinya mereka mempertontonkan ya adegan seksual tetapi tanpa menunjukkan ketelanjangan. Nah, setelah itu bisa dipencet report, nanti akan muncul sebuah halaman di mana rekan-rekan semua, teman-teman bisa memasukkan alasan-alasan ya kenapa tayangan itu mesti diturunkan gitu. Nah, kami di situs stopjogetjarut.net itu sudah memberikan juga panduan ya alasan dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia yang nantinya bisa disalin dan kemudian dimasukkan dalam kolom itu. Sederhana sekali, setelah itu tinggal pencet submit atau report. Pengalaman kami pada tahun 2017 ya, kami pada saat itu secara langsung ya menghadirkan kurang lebih 80 perwakilan dari seluruh Bali, dan hanya dalam waktu 1 jam itu ke 80 orang yang hadir pada saat itu di TBCCom Bali melalui pesawat telepon genggamnya, ada yang juga memakai laptopnya dan juga memanfaatkan fasilitas lab yang ada, itu berhasil dalam waktu 1 jam melaporkan lebih ya, melakukan penandaan dan pelaporan lebih daripada 4.000 tayangan joget pantas gitu. Nah, ini kemudian ya oleh media lokal, nasional juga termasuk internasional itu mendapatkan apresiasi karena untuk pertama kalinya sebuah entitas masyarakat, entitas budaya ya melakukan perlawanan terhadap penistaan kebudayaannya dengan cara-cara yang bijak gitu loh, tanpa juga melakukan kekerasan gitu ya, tanpa harus mengancam melakukan pemenjaraan terhadap seniman gitu. Enggak gitu. Jadi ini kan pemajuan kebudayaan itu dalam konteks pelindungan, kemudian pengembangan, pemanfaatan dan juga pembinaan kan butuh waktu ya. Nah, kami berharap gitu bahwa masyarakat umum gitu mau bersama-sama gitu ya. Dilakukan setiap hari gitu ya. Bila mana ada tayangan, kemudian dilakukan penandaan dan juga pelaporan. Karena pada tahun 2017 ada yang memang diturunkan oleh pihak Google dan YouTube ya, karena mereka menyadari alasan-alasan yang logis dan tepat ini. Tetapi yang menariknya adalah banyak juga kanal-kanal yang secara sukarela menurunkan tayangannya gitu, karena mereka akhirnya memahami kan. Nah, ini kan sebuah proses dan dialog budaya yang baik yang memang kita harus tetap kembangkan ke depan gitu. Jadi apalagi sekarang dengan pencanangan tahun literasi digital ya oleh Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Nah, ini satu gerakan yang mungkin kita yang mestinya kita galakkan lagi gitu. Seperti itu. Jadi kenapa tidak gitu dalam suasana Pesta Kesenian Bali ini ya. Terima kasih sudah diingatkan, dan kami sebagai perwakilan daripada komunitas gitu pasti akan mengabari ya, akan mengontak para pemangku kepentingan lain seperti kampus-kampus yang lain, dan kami pasti akan kembali melakukan ini gitu ya. Dan akan lebih menarik lagi sekarang karena dalam situasi pandemi di mana tatap muka ini sulit ya gitu. Saya rasa malah dengan melakukannya secara daring gitu ya, ini akan melibatkan lebih daripada 80-100 orang gitu ya. Ya, kami dengan fasilitas yang kami miliki gitu, kami bisa mengumpulkan lebih daripada 1.000 peserta apabila menggunakan platform Zoom, dan kita bisa lakukan bersama-sama gitu ya apa yang telah dilakukan pada tahun 2017 gitu.